Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan bersama-sama belajar tentang cerita rakyat. Cerita rakyat pengertiannya adalah cerita yang berkembang di suatu daerah, menceritakan asal-usul atau legenda sebuah tempat, berasal dari masyarakat, juga berkembang di masyarakat. Strukturnya ada orientasi, perkenalan, komplikasi yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab akibat, resolusi, penyelesaian komplikasi, dan terakhir adalah koda. Jadi orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kaidah kebahasaannya dalam cerita rakyat ada pronomina atau kata ganti orang, ada frase adverbial, ada perbak material, dan ada konjungsi waktu atau konjungsi temporal. Ciri dari cerita rakyat adalah diceritakan secara lisan, diceritakan turun-temurun, kaya akan nilai-nilai luhur, bersifat tradisional, dan anonim, tidak diketahui nama penulisnya. Fungsi dari cerita rakyat adalah sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, dan sebagai sarana sosial budaya. Jenis cerita rakyat ada legenda, yaitu riwayat tentang sebuah tempat, ada sage, sejarah yang bercampur dengan fantasi, ada mitos, kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, ada fabel, cerita tentang binatang, ada paralel, ceritanya itu tokohnya manusia dan hewan, dan cerita terbingkai, cerita dalam cerita. Adapun unsur intrinsik dari cerita rakyat adalah 1 tema, 2 tokoh, 3 watak, 4 alur, 5 latar, 6 sudut pandang, dan 7 amanat. Ibu ulangi ya. 1 tema, 2 tokoh, 3 alur, 4 latar, 5 sudut pandang, dan 6 amanat. Itulah sekilas tentang cerita rakyat, mulai dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, ciri, fungsi, jenis, dan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita rakyat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan dalam pertemuan tatap muka. Tetap semangat belajar, tetap bahagia, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.